Tapi niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Anda kurang ajar, saya hajar. Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bak api dalam sekam. Belakangan kondisi tersebut kian membara setelah PBNU membentuk tim khusus yang dituding bertujuan mengambil alih partai kalangan Nahdliyin tersebut. Namun PBNU menolak disebut berusaha mengintervensi rumah tangga PKB. PBNU berdalih hanya meluruskan sejarah dan memulihkan hubungannya dengan PKB. Di sisi lain, PBNU justru menuding PKB lah yang seringkali ikut campur urusan internalnya. PKB juga dinilai memutus hubungan dan tak lagi melakukan konsultasi atau sowan ke jajaran struktural PBNU untuk urusan-urusan penting, seperti menentukan dukungan dalam Pilpres. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menuding, sebelum Pilpres, kalangan PKB telah menggulirkan isu Muktamar Luar Biasa atau MLB. Elit PKB disebut berusaha mengganti secara paksa pimpinan PBNU. Gus Ipul dan jajarannya juga merasa dilecehkan saat elit PKB ikut berkomentar dan protes atas pemecatan Marzuki atau Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur. Bagi PBNU, pemecatan itu dilakukan karena yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dipecat. PKB itu mencampuri urusan NU banyak sekali. Misalnya, soal pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar itu sampai dibicarakan di Harla PKB kemarin. Jadi itu kan keputusan organisasi itu kok dilecehkan begitu saja di forum resminya, ungkap Gus Ipul. Seperti diwartakan laman detik.com pada kanal Detik X, menurut Gus Ipul, PBNU juga mempersoalkan proses pengambilan keputusan pencalonan presiden oleh PKB pada Pilpres lalu. PBNU menginginkan dalam proses itu PKB melakukan konsultasi secara langsung. Hal itu dianggap wajar karena partai tersebut didirikan oleh struktural PBNU dan basis konstituennya adalah kalangan Nahdliyin. Namun akhirnya PKB mengambil sikap politik tanpa melibatkan PBNU. Sudah menjadi rahasia umum jika sebagian besar jajaran PBNU lebih condong ke pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Sedangkan PKB mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut Gus Ipul, perbedaan dukungan itu wajar saja. Namun, menurutnya karena tidak adanya koordinasi dengan PBNU, PKB terbukti kalah dalam Pilpres. Di sisi lain, beredar isu pembentukan tim khusus oleh PBNU merupakan pesanan dari pihak tertentu guna memberi tekanan politik kepada PKB. Hal itu berkaitan dengan persiapan kontestasi pilkada serentak. Selain itu terkait dengan posisi PKB yang sampai hari ini belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Belakangan PBNU membentuk tim pendukung yang berisi 9 orang. Mereka adalah Rais Suriah PBNU Muhammad Khalil Nafis, kemudian sebagai anggota Ihsan Abdullah Umar Syah, Miftah Fakih, Ahmad Fakhrul Rozi, Ulil Absar Abdallah, Sulaiman Tanjung, Imran Rosyaki Hamid, dan Najib Azkar. Pada Rabu 31 Juli lalu, PBNU memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy. Tujuannya menggali informasi mengenai hubungan PBNU dengan PKB yang memanas belakangan ini. Namun, pernyataan Lukman Edy justru memperuncing suasana. Lukman Edy menjelaskan mengenai perubahan ADART PKB setelah Muktamar PKB di Bali pada 2019. Lukman menilai terjadi perubahan di struktur PKB yang menghilangkan sejumlah peran Dewan Syuro. Akibat hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini, kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di Ketua Umum, kata Lukman Edy. Lukman juga menjelaskan kepada khusus PBNU mengenai keuangan PKB yang tidak transparan dan akuntabel. Menurutnya, tidak pernah ada audit yang bisa dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Menurutnya, Lukman, persoalan itu adalah hal yang substansial di lingkup internal PKB. Lalu, Senin 5 Agustus 2024 PBNU juga memanggil Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid yang bersangkutan menolaknya. Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Iman Nulhaq membantah tudingan Lukman Edy. Menurutnya tidak ada peran Dewan Syuro yang digembosi. Bahkan dalam muktamar terakhir terpilihnya kembali Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum juga berasal dari usulan para kiai di Dewan Syuro.
Usulan itu dilakukan murni karena Cak Imin dipandang layak dan mampu mengkonsolidasikan cita-cita politik kalangan Nahdliyin. Wakil Ketua Umum PKB Zazizul Fawait menilai upaya merebut PKB oleh PBNU adalah upaya melawan hukum dan konstitusi. Ia menganggap tim yang dibentuk PBNU merupakan tim abal-abal yang keberadaannya melawan aturan yang berlaku. Pihaknya mengaku solid untuk melawan segala intervensi dari luar partai. Pihaknya juga tidak menampik adanya alasan politik di balik pembentukan tim khusus yang diutus Gus Yahya tersebut. Sebab, sampai hari ini PKB belum menentukan pilihan untuk menjadi oposisi atau penyokong pemerintah. Seharusnya terang Jazilul, PBNU mengutamakan visi keulamaan. Menurutnya menyerobot hak orang itu menyalahi konstitusi. Dia menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang jauh dari sikap ulama. Sedangkan terkait PBNU yang meradang soal pansus angket haji di DPR, menurut Jazilul, itu bukan urusan pribadi, melainkan mandat konstitusi sebagai hak DPR. Terkait tim khusus yang dibentuk Gus Yahya untuk mendalami masalah PBNU dengan PKB, Jazilul menegaskan pihaknya menolaknya. Menurut dia, hal tersebut melawan aturan. Partai politik menurutnya bagian dari penopang demokrasi yang harusnya dilindungi kemandiriannya tanpa intervensi. Itu tim abal-abal yang tidak memiliki dasar konstitusi, bahkan melawan aturan. Itu tentu publik akan melihat, pemerintah juga akan melihat. Yang jelas, tim itu menyalahi kedaulatan dan kemandirian sebuah partai, ujarnya. Beberapa pertanyaan Gus Ipul, kata Zazilul, cenderung ngawur. Salah satunya terkait upaya merebut PKB. Menurut anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 10 ini, Gus Ipul berusaha menggeser isu karena telah keliru membuat pernyataan mau mengambil alih PKB. Hal itu terkait tudingan ada orang-orang PKB yang mendesak Munas luar biasa PBNU. Jazilul berharap agar PBNU menghormati undang-undang partai politik. Begitu juga dengan PKB yang menghormati undang-undang ormas. Dengan begitu, tak perlu saling ikut campur urusan internal. Sementara itu, DPP PKB melaporkan Muhammad Lukman Edi ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini dilakukan atas dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Lukman Edi tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama Perusahaan BUMN Hutama Karya. Ia juga terdaftar sebagai Ketua Dewan Pembina Seknas bersama Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Di pihak lain, Cak Imin yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua DPR dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Pelapor adalah mantan caleg P3 dan kini Ketua Padepokan Hukum Indonesia Musyanto. Tudingannya, Cak Imin dianggap menyalahgunakan wewenang dengan mengajak istrinya Rustini Murtado terlibat dalam tim pengawas haji 2024. Cak Imin merupakan Ketua Pengawas Haji tahun 2024 dari DPR. Di sidang paripurna DPR, Cak Imin memimpin rapat persetujuan pansus haji untuk mendalami kinerja Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang merupakan adik Gus Yahya. Lantas, apa yang menjadi musabab seteru PKB PBNU? Benarkah dimulai setelah Muktamar ke-34 NU dan ada janji yang tidak dipenuhi setelah Gus Yahya terpilih sebagai Ketua PBNU? Seperti diwartakan laman detik.com melalui kanal Detik X, sekitar 20 hari menjelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya berkunjung ke rumah Muhaimin Iskandar di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan. Di situ Yahya meminta tolong kepada Muhaimin alias Cak Imin agar Partai Kebangkitan Bangsa mendukung sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU. Waktu itu Yahya tengah bersaing dengan Said Akil Siroj yang notabene merupakan petahana. Setelah terpilih, rupanya Gus Yahya menolak Gus Salam sebagai Sekjen PBNU. Dia memilih Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Di kalangan internal PBNU kala itu tersiar rumor bahwa Cak Imin berbalik arah dan malah mendukung Said Akil. Gus Yahya menganggap itu sebagai pengkhianatan. Kesepakatan dengan Cak Imin otomatis dibatalkan. Dua kader NU yang tahu peristiwa itu bercerita, Cak Imin sebetulnya bukan mendukung Said Akil. Saat itu, kata dua sumber ini, Cak Imin hanya berupaya berada di posisi netral. Itu dilakukan lantaran dia juga punya kedekatan dengan Said Akil. Ketua Umum PKB ini merupakan orang yang menyokong kemenangan Said Akil sebagai Ketua Umum PBNU periode 2010-2015 dan 2015-2020. Gus Salam tak menampik kabar adanya kesepakatan antara Gus Yahya dan Cak Imin saat Muktamar ke-34 NU. Kesepakatan itu berkaitan dengan syarat dari PKB untuk memberikan dukungan terhadap Gus Yahya. Waktu itu, Gus Salam berperan sebagai perantara komunikasi antara Gus Yahya dan Cak Imin. Namun, kata Gus Salam, kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Hanya Gus Salam tidak menjelaskan apakah betul kesepakatan itu terkait namanya yang diajukan sebagai Sekjen PBNU atau bukan. Nah,
Seiring bergulirnya waktu, kerenggangan hubungan antara Cak Imin dan Gus Yahya akhirnya menjelma ketegangan antara PBNU dan PKB. Meski secara historis keduanya tidak bisa terpisahkan, PKB adalah anak kandung PBNU. Hubungan bapak dengan anak ini kian meruncing ketika Gus Yahya mengatakan akan memisahkan PBNU dari partai politik menjelang Pilpres 2024. Sikap itu ditujukan PBNU dengan memecat sejumlah pengurus NU yang dekat dengan PKB. Namun, cendekiawan NU Nadir Shah Hussein menganggap sikap yang diambil Gus Yahya untuk menjauh dari partai politik ini tidak konsisten. Itu terlihat dari upaya Gus Yahya dan Gus Ipul yang malah mengkonsolidasi struktur di bawah PBNU untuk memilih pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yang jelas bukan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Manuver Gus Yahya dan Gus Ipul ini semakin memanaskan hubungan PKB dengan PBNU. Dalam sejumlah kesepakatan, Gus Yahya dan Cak Imin kerap saling singgung. Salah satunya pernyataan Cak Imin saat acara perayaan hari lahir ke-26 PKB pada Juli lalu. Di situ Gus Muhaimin berkelakar ketua NU di hatinya tetaplah KH Marzuki Mustamar. Padahal Ki Haji Marzuki sudah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur pada akhir 2023. Sebaliknya, Gus Yahya menganggap kelakar ini telah mengerdilkan PBNU. Cak Imin disebut Gus Yahya sebagai anak kecil. Kami kian tak mau ikut-ikutan kayak anak kecil, begitu tutur Gus Yahya saat itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.